Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Diva Alsebajut Putra, Pendidikan Matematika 2022 U, Universitas Negeri Surabaya, akan melakukan micro teaching untuk materi lingkaran kelas 8. Jadi, untuk informasi umumnya adalah seperti ini. Jenjang sekolah adalah sekolah menengah pertama. Kelas atau fase capaian yaitu kelas 8, yaitu fase D. Elemen atau topik adalah geometri, lingkaran. Alokasi waktu 40 menit atau 1 jam pelajaran. Ini merupakan pertemuan kedua. Model pembelajaran adalah pembelajaran penemuan atau discovery learning. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, pendengar kritis dan kreatif. Sarana prasarana, laptop, dan mungkin nantinya akan diberikan LKPD kepada siswa. Dan pengetahuan atau kenalan prasyarat yaitu adalah pada pertemuan pertama, yaitu mengenal unsur-unsur lingkaran. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video kali ini adalah yang pertama menemukan nilai pi, dan yang kedua menghitung keliling suatu lingkaran atau menemukan rumus suatu lingkaran, rumus keliling lingkaran. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait keliling atau panjang lintasan pada suatu lingkaran di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mari kita langsung ke percobaan micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Oh iya, tadi Yeni berangkat ke sekolah naik apa? Naik sepeda? Ya, nah, kamu tahu nggak berapa kali roda sepedamu berputar ketika dari rumah sampai ke sekolah? Belum tahu ya, kira-kira berapa sih? Ingin tahu nggak? Iya, ya, untuk saat ini pastinya belum tahu. Nanti kalau setelah kamu belajar pada materi berikut ini, kamu bisa menghitungnya sendiri loh, Yeni. Oke, kalau gitu untuk pelajaran hari ini adalah melanjutkan yang kemarin ya, yaitu tentang lingkaran. Tetapi kita sekarang akan mencari rumus keliling lingkaran. Baik, sekarang kita lihat layar berikut ini di laptop Bapak ini. Benda berbentuk lingkaran, manakah benda yang bentuknya lingkaran? Coba Yanto, kira-kira benda apa yang bentuknya lingkaran? Roda. Uang. Mana uang? Ini ya uang. Jam. Oke. Terus apa lagi? Sudah? Oh yaudah, gantian ya. Siapa yang mau jawab lagi? Apakah ada tambahan dari jawaban Yanto? Oh, Siti. Apa lagi, Siti? Yang mana? Bunga ini. Belum tentu ya, Siti, tapi ya kita tidak tahu ya, ini bentuknya belum tentu lingkaran. Yang pasti lingkaran apa sih? Coba kasih contoh lain. Kancing baju, oke. Terima kasih, Dina. Terus tahu ini enggak? Apa lagi ini? Ini lingkaran bukan? Ya, lingkaran kan? Nah, apa namanya? Ini namanya dartboard. Jadi ada permainan namanya dartboard. Oke, coba kita buktikan. Nah, tadi jawabannya apa aja? Kancing baju, dartboard, uang, jam, sama roda. Oke, beri tepukan semuanya. Oke, kalau gitu, kalau kalian sudah paham semuanya, coba sekarang kita masuk ke bermain. Nah,
kemarin Bapak sudah memberitahu kalian untuk membawa benda-benda di sekitar yang bentuknya lingkaran. Benar apa enggak? Ada yang lupa enggak bawa? Ayo. Dina bawa apa? Tutup botol. Oh, boleh. Coba lihat tutup botolnya. Oh ya, boleh. Kalau lingkaran boleh ya. Terus apa lagi? Siapa? Rizky. Kamu bawa apa? Koin. Boleh. Yang beda dari yang gambar-gambar tadi ada enggak? Bawa apa? Busur. Nah, busur setengah lingkaran bukan? Oh iya, ada busur yang satu lingkaran ya. Oke, nanti dicoba aja. Ada lagi apa enggak? Solasi. Oke, benar. Oke, karena semua sudah membawa alatnya, sekarang kita lakukan permainannya. Oke, tadi dikeluarkan ya benda-bendanya semuanya. Terus ada penggaris juga kan, sama buku dan alat tulis. Nah, untuk petunjuk kerja, langkah pertama, ayo silahkan disimak dan sekalian dilakukan ya. Yang pertama tadi kalian temukan 5 benda berbentuk lingkaran yang berada di sekitar kalian. Nah, ini kalian boleh berkelompok atau sendirian. Kalau sudah punya 5 boleh sendirian, tapi kalau belum punya 5 boleh berkelompok, gak apa-apa, atau berkelompok semuanya aja, terserah. Yang kedua, kita akan mengukur panjang diameter benda kalian. Nah, gimana sih cara mengukur panjang diameter yang akurat? Ada yang tahu? Coba sekarang langsung aja mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, jadi kan kalau misal kalian mengukur diameter langsung pada bendanya, nanti kan nggak terlalu akurat ya. Bisa aja itu tidak tepat di melewati titik pusat lingkaran. Oke. Terus gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus jiplak benda pada selembar kertas. Ayo, segera. Ya, dijiplak di selembar kertas menggunakan pensil. Pulpen juga nggak apa-apa. Yang kedua, silahkan potong hasil jiplakan benda menggunakan gunting. Sudah. Lalu sudah berbentuk lingkaran semuanya ya, berarti jiplakannya di kertas. Oke. Nah, kalau sudah gitu kan berarti lingkaran itu ada berapa sumbu simetri sih? Banyak sekali kan, tak terhingga. Nah, maka dari itu kalian bisa melipat bentuk lingkaran itu menjadi 2, menjadi setengah lingkaran. Ayo. Oke. Nah, setelah menjadi setengah lingkaran, berarti sumbu simetri itu tepat melewati titik pusat lingkaran pastinya. Nah, misal kalian menghitung langsung dengan penggaris di bendanya, itu belum tentu melewati titik pusat lingkaran. Oke. Setelah itu ukur dengan menggunakan penggaris hasil lipatan atau sumbu simetri yang kalian ukur tadi. Catat ukuran panjang diperoleh pada buku dan beri nama bendanya. Oke, kalau sudah semua, sekarang waktunya kita untuk mengukur keliling suatu benda. Keliling benda tadi ya. Gimana caranya? Nah, itu bisa menggunakan benang ya. Jadi kalian silahkan mengambil benang, tarik, lilitkan ke keliling bendanya di
pinggir-pinggir bendanya ya Pak, di kelilingnya ya. Coba, sudah? Sudah? Kalau sudah, coba rentangkan benangnya memanjang, dan kalian bisa mengukur rentangan benang yang sudah dikelilingkan, sudah dihitung dari keliling suatu benda tadi, kalian ukur berapa panjangnya. Nah, itu kalian mendapatkan keliling benda tersebut. Lalu catat ukuran panjang benang yang diperoleh pada buku dan beri nama ya bendanya apa tadi. Nah, kalian bisa mencatat seperti tabel berikut ini, atau terserah kalian ya bisa bagaimana. Jadi nama bendanya apa nanti, misal solasi, diameter tadi berapa, diameter dihitung dari jiplakan kertas tadi, terus kelilingnya berapa, nanti kalian menghitung keliling dibagi diameternya. Benda 1, benda 2, benda 3, benda 4, benda 5. Lebih dari 5 nggak apa-apa. Oke, ada yang kesusahan untuk menghitung kelilingnya atau diameternya? Sudah? Bisa semua ya? Oke, setelah kalian menghitung keliling per diameter, nanti pastinya kalian akan mendapatkan nilai-nilai yang berbeda ya pasti. Misal solasi, kamu dapat berapa solasi? Ayu. Keliling dibagi diameter, kelilingnya solasi berapa? 22,5 cm. Terus diameternya 7 cm. Oh ya, berarti K keliling dibagi diameter berapa dapatnya? 3,16 sekian gitu ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Terus benda lain punya siapa? Sama ya, kalau sudah dapat diameter, dapat keliling, coba kalian hitung keliling per diameter. Nah, sekarang hitunglah rasio rata-rata antara keliling dan diameter kelima benda tersebut. Jadi setelah kalian mendapatkan keliling per diameter, kira-kira dari 5 benda yang kalian dapatkan tadi, atau berapa benda yang kalian dapatkan tadi, kira-kira rata-ratanya berapa ya? Coba dihitung lagi. Berapa dapatnya? Lucy dapat berapa? 3,157. Oke. Kalau Dino dapat berapa? 1,125. Oke, nggak apa-apa. Kalau Cynthia 1,143. Oke. Nah, ternyata hasil kalian menghitung tadi semuanya itu mendekati sebuah angka, yaitu 3,14. Benar apa enggak? Kalau misal dibandingkan dengan 3,14, mendekati enggak hasilnya tadi? Benar kan? Nah, itu 3,14 itu adalah nilai pi yang kita punya. Jadi 3,14 atau untuk pecahannya yaitu 22/7. Nah, nilai pi yaitu kita dapatkan ternyata
hasilnya adalah 3,14 atau 22/7. Oke. Terus, bagaimana kalau keliling lingkaran? Nah, kira-kira gimana? Tadi udah dapat pi sama dengan keliling per diameter. Begitu kan berarti? Iya nggak? Nah, sekarang kita cari keliling lingkaran. Nah, ini mudah ini berarti. Kan sudah kita dapat bahwa pi sama dengan K per D. Jadi, keliling sama dengan gimana? Kedua ruas kita kalikan dengan diameter ya. Jadi pi kali diameter sama dengan keliling per diameter dikali diameter. D per D sama dengan 1 ya. Berarti pi kali D sama dengan K. Nah, jadi pi kali D, pi kali diameter sama dengan keliling. Jadi, kita dapatkan bahwa keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oh, enggak apa-apa. Jadi kalian menemukan rata-rata tadi itu nggak harus 3,14 kalian dapatkan. Ya, itu kan kalian mungkin menghitungnya kurang tepat gitu ya. Ada salah satunya itu menghitungnya lingkarannya kurang tepat kan. Jadinya nanti kalau dibagikan juga kurang tepat hasilnya. Terus ada lagi mungkin bendanya nggak berbentuk lingkaran banget gitu. Contohnya apa? Misal ada yang melewat tadi isolasinya, saya lihat. Nah, itu kalau melihat sedikit juga bentuknya harusnya belum berbentuk lingkaran, tapi nggak apa-apa. Kita ini mencoba, uji coba ya, untuk menemukan nilai pi. Nah, langkah-langkah menemukan nilai pi seperti kegiatan kalian tadi. Jadinya kalian sudah menemukan nilai pi dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan rumus keliling lingkaran. Oke? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Baik, kalau seperti itu Bapak akhiri ya sampai sini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang luas lingkaran. Nah, nanti juga ada barang-barang yang harus kalian bawa untuk pertemuan selanjutnya. Nanti saja ya, ditunggu pengumumannya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas menemukan nilai pi dan menemukan rumus keliling lingkaran. Jadi kita untuk bab lingkaran ini sudah melewati, yaitu pertama adalah unsur-unsur lingkaran, terus menemukan pi, terus keliling lingkaran ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Baiklah, kalau seperti itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti itulah uji coba atau pembelajaran lingkaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.